Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peran gender. Nah, peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka, seperti mengurus rumah, mengasuh anak, dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial, peran gender ini diberikan kepada jenis kelamin tertentu, seperti peran ayah sebagai pencari nafkah, karena sifatnya yang dianggap maskulin, sedangkan perempuan atau peran ibu identik dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, alokasi tugas dan nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai perspektif, budaya, komunikasi, dan dapat berubah-ubah atau berbeda-beda dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran gender itu dikonstruksikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, politik, dan juga agama. Lalu selanjutnya ada pembakuan. Pembakuan adalah ketika peran gender tersebut dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 31 UUP menerapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya pada pasal 34 ayat 1. Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 2. Jadi, peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik, yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, memasak, dan merawat anak. Serta perempuan berkewajiban untuk melayani suami. Sedangkan laki-laki berkewajiban untuk mencari nafkah seperti bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita. Oke, selanjutnya masuk ke slide 4. Yang pertama bisa dibaca, itu ada peran dalam hal pekerjaan. Misalnya nih, laki-laki itu dianggap punya tanggung jawab yang besar. Jadi dia tuh kayak punya tanggung jawab yang besar untuk bekerja. Sedangkan kalau perempuan itu dianggap reproduktif. Jadi kayak harusnya tuh di rumah aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja gitu. Kayak di budaya itu tuh dianggap perempuan itu sebagai patriarki. Kalian tahu kan patriarki? Jadi itu perempuan dianggap lemah. Perempuan itu harusnya di rumah aja, kayak ngurus anak, ngurus suami, nggak usah kerja. Sedangkan kalau laki-laki itu dianggap yang nomor 1 untuk bekerja. Selanjutnya itu wilayah kerja. Jadi wilayah kerja bisa dibaca, laki-laki berada di wilayah publik atau luar rumah dan perempuan hanya berada di dalam rumah atau ruang pribadi. Ya kalau misalnya emang perempuan itu sebenarnya emang dari dulu kata perempuan itu berarti kan kehormatan. Jadi emang dari dulu ya perempuan emang seharusnya sudah dimuliakan. Jadi ini ada perbedaan peran jika laki-laki itu berada di wilayah publik atau luar rumah dan perempuan itu berada di dalam rumah atau ruang pribadi karena menghargai seorang perempuan. Sekarang lanjut nomor 3 itu status. Laki-laki di sini sebagai aktor utama dan perempuan hanya sebagai pemain pelengkap aja. Jadi laki-laki ini di nomor 1 kan, sedangkan perempuan itu hanya di nomor 2 kan. Ini ada perspektifnya juga sih, nanti bisa dibaca. Terus lanjut ya. Nomor 4, sifat. Perempuan ini dilekati dengan sifat dan atribut feminis, sedangkan laki-laki dilekati dengan sifat maskulin. Feminis itu ya emang perempuan itu harus bisa make up, bisa masak, bisa ngurus rumah, ngurus anak gitu. Sedangkan laki-laki itu ya harus kerja, harus yang berat-berat gitu kan.
Tapi kan kenyataannya laki-laki juga ada yang pakai baju pink, ada kan, terus ada yang pakai lip balm, terus juga ada yang bisa masak gitu. Kenapa harus dijudge gitu? Biasanya kan gitu. Kok laki-laki bisa masak sih gitu kan? Chef Arnold menangis. Langsung ya, kalau yang perempuan itu kadang tomboy, gak bisa masak gitu udah ya. Jadi sifat perbedaan gender. Nah, kesimpulannya itu peran gender dan peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan tipe seksual maskulin dan feminitasnya. Peran gender juga bisa disebut kontraksi sosial, di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender dan bukan hanya secara biologis saja. Jadi yang aku bilang tadi, perspektifnya tuh beda-beda. Terlebih jika ada perbedaan dari budaya, struktur ekonomi, politik, dan agama. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.